Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas pada catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Alberic Galway melawan Paul Devos. Permainan ini terjadi pada tahun 1937. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Galway sebagai putih dan Devos memegang hitam. Permainan dimulai dengan kuda F3 dan kuda F6, lalu pion C4 dan pion ke C6. Dilanjut pion ke B3 dan pion ke G6. Sebuah pembukaan catur yang gak biasa ya. Tapi oke, setelah kedua pemain membawa gajah ke B2 dan gajah ke G7, lanjutannya adalah pion maju ke G3. Ya, tenang saja, karena di sini hitam nggak mengikutinya lagi dan memilih bermain untuk rokade pendek. Jadi setelah gajah naik ke G2, di sini baru ada tantangan pertama dari pion ke D5. Namun itu juga masih diabaikan saja oleh Galway karena dia juga memilih untuk memainkan rokade pendek. Ya, ternyata pion juga tidak dimakan dan kuda naik ke A6. Nampaknya Devos nggak ingin terlalu bermain agresif di awal permainan. Jadi balasannya juga santai, pion ke D3, lalu setelah gajah ke E6 dan kuda ke D2, lihatlah kedua gajah dan kuda. Mereka sudah dikembangkan ya. Jadi sekarang menteri digeser ke C8 untuk membuat target yang cukup jelas buat gajah. Dan jika hitam ingin menyerang lewat sayap raja, Galway justru meresponnya dengan benteng ke E1. Ya, posisi ini sangat memungkinkan jika pion E4 nantinya akan dimainkan untuk pertempuran pusat. Namun tetap saja gajah ke H3 menawarkan pertukaran gajah. Galway menolaknya dan memundurkan gajah ke H1. Nah, tapi kali ini langsung disusul dengan pion ke H5 kawan-kawan. Sekarang Devos sudah mulai ingin menyerang dengan brutal. Sebenarnya membiarkan gajah di H3 ini juga cukup berbahaya karena dia menguasai penuh jalan raja putih. Jadi mungkin kuda G5 bisa jadi opsi, namun Galway memilih benteng ke C1. Jika dibilang posisi putih jelek ya enggak juga, karena dua benteng, dua kuda dan menteri udah sangat kuat jika ingin menggebur pusat. Apalagi disupport dengan kedua gajah ya. Jadi menteri ke F5 menjaga peta G5 sekaligus menghubungkan kedua benteng jika serangan sentral nanti terjadi. Ya, namun balasan dari Galway masih sangat sabar, pion ke A3. Dan yang perlu diperhatikan putih adalah gajah yang langsung berhadapan dengan gajah tanpa penjagaan. Nah, tapi bukannya itu dipertahankan, tapi justru gajah naik ke H6 kawan-kawan, memaku kuda pada benteng. Tapi oke, setelah pion ke B4, kuda baru naik ke G4. Dan akhirnya ada juga pertukaran pion di D5. Lalu setelah dimakan kembali dengan pion B terus maju menyerang kuda. Lihatlah, file C udah dikuasai penuh oleh benteng. Dan di permainan aslinya, kuda kembali lagi ke B8. Tapi sebentar, saya ingin tunjukkan variasi serangan yang mungkin bisa berguna untuk sekedar referensi. Sebenarnya para Grandmaster udah gak asing lagi dengan kombinasi 4 perwira ini guys. Bahkan saya juga sering menemuinya di beberapa puzzle yang saya mainkan. Nah, bagaimana cara menyerangnya? Menteri turun ke E6 kawan-kawan, mengorbankan kuda. Karena semisal pion memakan kuda, hitam masih akan mengorbankan kudanya lagi untuk memakan pion di F2. Lihatlah, dia menyerang menteri. Tapi jika raja memakan kuda, gajah ke E3, sebuah pola skakmat Bodensmade. Dan jika menteri pergi kemanapun itu, simpel aja mainkan menteri atau gajah ke E3. Karena kemanapun kuda pergi selanjutnya, itu akan terjadi skakmat. Jadi satu-satunya jalan agar putih masih bisa selamat adalah membawa gajah ke G2. Dan ini udah gampang ya. Jika hitam mau draw, tinggal main kuda E4 skak. Jika raja 1 bisa main pion B5 atau ya kuda ke F2 lagi.
Dan jika raja ke F1, maka ya udah, kuda makan kuda skak, paksa kuda memakan balik, dan gajah juga makan balik double attack pada benteng. Mau dikata apapun, jelas hitam lebih diunggulkan dari segi kualitas maupun posisi. Ya, dan oke, kita kembali ke permainan. Oke, tapi di sini kuda kembali lagi ke B8, lalu dilanjut dengan benteng naik ke C5. Ya, saya udah katakan jika para Grandmaster udah tahu jika kombinasi 4 perwira ini bisa dimanfaatkan. Namun DeFoss punya cara yang berbeda. Kuda naik ke E3 kawan-kawan, menyerang menteri. Ya, sekarang kalian tahu jika kuda dibakan, gajah makan balik adalah skakmat. Jadi di sini menteri memilih ke B3, baru kuda diaktifkan lagi ke D7, sekaligus menyerang benteng. Setelah benteng ke C7, mengancam pion dan menekan kuda, DeFoss nggak memperdulikan itu dan tetap memainkan pion ke E5. Balasan yang cukup bagus dari Galway, menteri dibawa ke C3, karena jika pion maju, langsung kena skakmat ya. Sayang itu langsung ditutup dengan pion ke D4 menyerang menteri. Dan sebentar, apakah ini blunder kan kawan? Ya, Galway di sini langsung memakan pion dengan mengorbankan kuda. Yes, tadinya saya juga berpikir gerakan seperti ini. Jadi coba kita lihat sama-sama ya. Jika pion memakan kuda, simpel aja menteri akan memakan pion dan ancaman skakmat di H8. Ya bukan hanya itu, sekarang pion udah berani memakan kuda karena menteri udah menjaga petak E3. Misal coba gerakan terbaik kuda ke E5. Ini sebenarnya gajah ke E4 dan memakan kuda di giliran selanjutnya. Atau jika dirasa putih susah menemukan gerakan ini, bahkan kuda juga nggak masalah guys. Karena jika menteri makan, gajah balik makan dan putih sangat diunggulkan. Jadi mending korban menteri sekalian aja di F2 skak. Setelah raja memakan menteri, kuda G4 skak ster. Setelah raja kembali, baru kuda makan menteri. Kuda menyelamatkan diri ke F1, lalu benteng F ke E8 melindungi kuda. Nah, sayangnya di sini masih ada gajah memakan pion di B7. Dan entah kemanapun benteng pergi, posisi putih jelas lebih diunggulkan. Karena petak E3 udah dijaga kuda, dan entah berapa langkah lagi pion A juga akan hilang. Jadi kedua poin ini bisa menentukan kemenangan dari putih kawan-kawan. Tapi oke, kita kembali ke permainan. Ini adalah posisi krusial buat kedua pemain. Karena tentunya ini adalah blunder kawan-kawan. Namun sayangnya hanya ada satu gerakan yang bisa menyelamatkan hitam. Dan untungnya DeFoss menemukannya. Pengorbanan menteri memakan pion di F2 skak kawan-kawan. Ini adalah gerakan yang sangat-sangat brilian. Yes, raja nggak bisa menghindar. Jadi gerakan paksa raja memakan menteri. Dilanjut dengan kuda G4 skak. Hanya ada dua pilihan, tapi raja G1 gajah B3 skakmat. Jadi raja harus naik ke F3. Dilanjut dengan pengorbanan pion ke E4 skak. Ya, memang sekarang ada tiga pilihan. Tapi memakan dengan kuda ataupun pion, kuda D ke E5 skakmat. Jadi raja harus kembali lagi memakan pion. Wow, raja udah di tengah papan guys. Langsung lanjut dengan kuda D ke F6 skak. Sekarang waktunya raja kembali lagi ke F3. Diteruskan dengan kuda ke E5 skak. Langkah paksa raja kembali ke F2. Kuda F tukar posisi ke G4 skak. Dan sekali lagi raja harus kembali dipaksa ke tempat semula. Dan ini berakhir dengan sangat-sangat keren. Gajah ke E3 skakmat. Wow, bukan hanya skakmatnya yang cantik. Raja benar-benar dipermalukan setelah dipaksa maju ke tengah papan, lalu disuruh mundur ke rumahnya lagi untuk diskakmat. Dan bukan hanya itu, ini adalah rencana awal yang udah direncanakan hitam dari tadi kan? Hebatnya dia bisa mengorbankan menteri dan berakhir dengan sukses seperti ini. Lihatlah para perwira putih, semua masih lengkap guys.
Jadi menurut saya ini adalah partai brutal yang harus saya koleksi. Ya, semoga kalian juga terhibur dengan video ini. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.